Oh iya, teman-teman mungkin nunggu konflik ya, nunggu berantem ya di sini ya. Nggak ada di sini. Di sini adalah orang yang mencari gagasan, ide. Kalau ternyata viewernya tidak serame orang yang berantem, saya ambil resiko itu. Wah, ini bukan ajang buat ngetop-ngetopan. Ini ajang masukan. Ini ajang masukan cerdas. Ya, kalau saya mau tampilin yang berantem, bisa banget. Karena semua teman-teman saya sebagai host, saya petik sini, ribut mereka, ribut sini. Sama dong sama yang lain yang menyajikan berantem-berantem. Di sini enggak, teman-teman sekalian. Di sini menggali ide-ide positif dan say no to fight gitu ya. Cyber TV. Inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Enggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan. Teman-teman sekalian, saya pernah mengajukan tesis disertasi, judulnya adalah keberpihakan media massa dan peranannya dalam menciptakan peluang disintegrasi NKRI. Waktu itu di zaman Pak Harto ya, dan mengajukan beasiswa, dan akhirnya udah sampai itu ya, jilid habis, udah habis sebenarnya, tapi ditolak. Hari ini saya mendapat konfirmasi dari Bang Noel bahwa media-media mainstream turut berpartisipasi. Nah, tadi waktu ngobrol offline, sekarang saya mesti angkat ke online. Nah, teman-teman mesti tahu ide canggih dari Bang Noel. Ulangi lagi Bang Noel, apa tuh soal media mainstream perannya? Kita lihat tadi disampaikan Mas Teddy soal kontribusi konflik sosial itu lahir dari pilkada. Akhirnya beliau tidak sepakat dengan adanya pilkada berkaitan dengan alinea 4 yang langsung di Pancasila, yang langsung ya. Nah, saya mengkritik hal itu karena konflik sosial itu terjadi berkontribusi bukan karena pilkada dan sistemnya, tapi karena perilaku elitnya yang tidak siap kalah dan siap menang juga. Nah, kembali kepada yang lain, kita langsung masuk pada persoalan kontribusi konflik yang lainnya, yaitu persoalan media mainstream. Media mainstream hari ini kita pahami mayoritas dimiliki oleh elit-elit yang partisan. Media X dimiliki oleh partai ini. A, yang satu dimiliki E, B dan semua. Nah, kita beruntung dengan adanya revolusi 4.0 ini. Ada yang namanya partai media sosial. Mereka tidak punya ketua umum, tapi mereka punya sepakatan gagasan di situ. Partai medsos itu luar biasa. Itu ada di YouTube, ada di ini Cyber TV juga salah satu nih. Ini partisan juga nih. Ada partai media sosial, kemudian ada Instagram, Facebook dan lain-lain. Nah, ini yang hari ini kita lihat media-media mainstream mulai gelisah dengan keberadaan media sosial ini. Karena akhirnya apa? Era keterbukaan itu orang mau bicara tidak lagi mesti ke media mainstream. Langsung aja ngevlog blast ke Facebook atau IG itu rame dengan sendirinya. Mantap. Nah, makanya saya sampaikan kritis dengan cara yang terbaik adalah jangan berpikir sangat partisan. Karena kita belajar dari apa yang pernah saya lakukan. Kayak sekarang saya detik ini. Saya pendukung Jokowi, tapi saya salah satu yang berani teriakan hukuman mati untuk Julian Batubara. Saya apresiasi, saya baca. Dan sampai detik ini saya mengkritik orang-orang lingkaran Jokowi yang menurut saya hari ini mentalitasnya mentalitas garong. Sampaikan itu ke menteri-menterinya. Dan ya itu fakta. Karena segini, saya berinvestasi kebebasan yang saya miliki hari ini itu puluhan tahun. Tidak mungkin saya harus mengorbankan integritas saya karena hal yang sepele. Kekuasaan itu outsourcing, Pak. 10 tahun itu 2 kali pemilihan. Itu juga kalau terpilih kedua kalinya. Jadi menurut saya perilaku yang partisan, perilaku yang kecenderungan untuk mengagumi seseorang, sudahi, itu tidak mendidik. Tugas kita adalah bagaimana mengedukasi rakyat ini dengan cara yang cermat dan cerdas. Karena bahaya sekali jangan sampai publik nanti ini akan disesatkan oleh narasi-narasi yang berorientasi kepada kepentingan yang sangat pragmatis, bukan kepentingan yang ideologis. Makanya saya senang sekali diskusi hari ini dan materinya tentang langkah soal kebangsaan ke depan nanti. Saya sangat respect dengan diskusi hari ini.
Makanya sedikit lagi Saya yang lebih happy. Begitu. Saya yang lebih happy karena nanti bila satu masanya, ini saya ada satu masanya nanti di mana saya akan berkampanye untuk Bang Noel. Karena alur pemikirannya nih yang oke gitu ya. Ya. Gitu loh. Jadi sekali lagi saya sampaikan ke Babe Haikal bahwa pandangan kita ke depan nanti soal bangsa ini ke depan, kita harus beradaptasi sekuat mungkin. Karena kita dipaksa oleh rezim internasional, rezim digital ini yang tidak tahu siapapun. Hari ini kita lihat, ada yang mampu melawan yang namanya COVID, rezim COVID. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Semua tumbang. Orang bilang Zionis, Donald Trump tumbang, dihajar. Makanya saya bilang, kita mampu beradaptasi lah dengan rezim digital. Negara sudah tidak ada, Pak. Negara sebenarnya sudah tidak ada. Kalau kembali kepada teori Bakunin, teori tentang negara anarko, negara tanpa batas, ya ini udah terjadi. Gitu. Iya, betul. Negara tanpa batas. Itulah yang saat ini terjadi. Saya mengutip ucapan Pak Khairul Tanjung sebagai salah satu raja media. Beliau berkata, dulu ngebangun media memerlukan dana minimal 5 sampai 10 miliar untuk awal mula. Tapi hari ini cuman 5 juta rupiah Anda bisa membangun sebuah televisi. Bang Teddy, bagaimana nih? Sekarang kita masuk kepada sesi 3. Ya, sesi 3 itu adalah solusinya. Kalau tadi gagasannya, kemudian penyebabnya, sekarang give the solution. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Ya, berikan solusinya sebagai closing statement dari Bang Teddy. Ya, jadi gini, Bang. Menurut saya gini. Apapun media, kita bicara media mainstream ya. Kita sebelum saya masuk ke sana, kita bicara media mainstream. Media mainstream itu dia mengeluarkan sebuah produk acara, itu dia ngelihat apa keinginan masyarakat. Kalau nggak laku dia, nggak ada yang nonton. Ya. Nah, dulu, ya, makanya saya balik lagi, belum ada pilkada langsung, belum ada apa segala macam. Zaman TPRI sudah ada SCTI juga. SCTV mungkin juga ya. Coba ada konflik apapun, paling diketawain sama masyarakat, dia nggak peduli. Ya, mereka nggak peduli, makanya akhirnya larinya hiburan. Semuanya akhirnya lari ke hiburan. TV itu lari ke hiburan kan? Iya. Karena konsumennya nggak ada. Lu mau konflik kayak politisi segala macam nggak ada urusan, karena masyarakat nggak ikut berkompetisi. Oke. Ya, kan acara-acara itu mulai ada ketika masyarakat sudah ikut berkonflik. Jadi ketika mereka lihat ada acara ini, mereka ambil acara itu, statement-statement para tokoh untuk menyerang kawannya. Oh ya. Oke ya. Akhirnya semua bergulir nih. Coba kita lihat sekarang di media sosial. Statement Bang Haikal Hasan dilempar buat nyerang. Statement si pro Jokowi dipakai untuk menyerang. Jadi yang dipakai karena jadi media melihat mainstream, wah ini ada kebutuhan nih. Maka dibuatlah itu. Gak akan ILC itu ada kalau nggak ada kebutuhan. Iya. Jadi ya memang nggak apa-apa. Saya sama Bang Noel kali ini berbeda, nggak apa-apa. Itu kan perbedaan itu indah. Tapi menurut saya gini, ini saya melakukan ini karena saya turun langsung ngelihat, karena saya di saya berpartai beberapa kali dan organisasi juga. Mungkin pemirsa mesti tahu beliau adalah salah satu petinggi di PKPI. Enggak, sekarang udah enggak. Sekarang tidak. Mantan. Nah, jadi di beberapa partai itu, terakhir di PKPI itu saya ikut yang namanya ikut terlibat di pilkada langsung. Di luar partai pun saya ikut membantu kawan-kawan yang berpilkada gitu. Jadi akhirnya karena kebutuhan dari masyarakat ya akan persaingan atau akan pertarungan mereka, akhirnya media itu melihat ini ada. Sama lah kayak dulu sinetron, ya kan? Karena masyarakat suka sinetron, maka sinetron terus gitu. Sekarang beralih masyarakat sudah ikut bertarung, maka itu dipakai. Nggak akan, jadi gini, nggak akan media itu, media mainstream kita bicara, nggak akan membuat program politik sebanyak ini
Ya. Kalau nggak ada need dan supaya nyamannya lah gitu ya. Nah, saya masih orang produk lama, Bang. Orang produk lama yang nggak suka politik, nonton politik. Tapi saya berkecimpung di politik. Kalau Abang cek handphone saya, handphone saya itu kalau nggak nonton Andre, acara si Andre, Wendy, nggak ada lain, nggak ada. Bolot. ILC pun kadang saya nonton ILC kan ada saya aja. Kalau nggak ada nggak nonton saya. Gitu. Okay. Nah, kabarnya sosial media dibungkam, apa namanya? Iya, saya mungkin orang yang paling ini ya. Twitter saya di suspend. Udah gitu saya bangun, belum 4 hari suspend lagi yang kedua. Jadi mungkin saya yang paling tercepat, Bang, di suspend. Kacau. Tapi oke lah saya bilang. Tapi saya tidak menyalahkan siapapun karena pasti kan di suspend itu ada laporan kan. Itulah cara mereka menyerang saya. Ya sudah. Buat saya. Problem buat itu. Ya udah. Nothing. Ya udah. Saya nggak mau nyalain siapa. Mau ngapain saya salahin orang gitu? Berarti kan cara mereka untuk menumbangkan saya begitu. Ya sudah. Saya akan cari tempat yang lain. Tapi begini, Bang. Kalau menurut Bang tadi, jadi saya pikir menurut saya ya, pemikiran saya, kita ini yang saya awal katakan tadi berbeda-beda, ya. Bahkan yang katanya Mama orang Solo, orang Solo itu pun ada terbagi-bagi gitu kan, terbagi-bagi. Maksudnya bukan ini ya, tapi adatnya itu terbagi-bagi gitu, saking banyaknya. Tapi bisa satu, kenapa? Karena orang kita santai sebenarnya, bukan santai dalam arti nggak mau kerja ya, sangat kayak gitu biasa aja lah. Sangat gitu ini gitu. Saya dulu ini kejadian, Bang. Saya kebalikan sama Bang Manuel nih. Kalau saya dulu di mayoritas non Muslim. Di mana tinggal? Di Manado. Di Manado. Saya hafal yang namanya lagu gereja. Dengerin. Nah, ya namanya anak-anak kecil dulu, anak-anak remaja dulu. Jadi kalau mau main biliar itu, kalau hari Minggu saya tunggu dia dulu tuh di depan gereja. Ya, iya bener. Pas dia keluar baru itu. Atau pas sholat Jumat saya nih, ditunggu pulang ya kita main judi gitu. Seindah itu, gitu kan? Dan nggak ada yang namanya kita berantem itu hanya karena perbedaan agama. Nggak ada. Nah, karena apa? Tapi bukan berarti zaman dulu itu konsumsi politik tidak ada kan? Ada. Tapi masyarakat mana? Nggak peduli, malah diketawain. Iya betul. Karena kita masyarakat tidak ikut bertarung. Gitu sih poin saya. Dari awal Bang Teddy konsisten, istilahnya istiqomah dengan apa yang Bang Teddy katakan. Pemirsa bisa lihat kekonsistenan beliau. Jadi semua arahnya itu adalah mengatakan bahwa ya pertarungan di bawah itu sudah mengkhawatirkan. Pantas nggak kalau kita bilang buzzer, dalam hal ini buzzer manapun ya, ikut berkontribusi untuk pemecahan itu? Tunggu, kalau saya harus koreksi di kata-kata buzzer. Buzzer itu kan pendengung, ya. Pendengung, buzzer. Ya kan. Artinya saya katakan kemarin, ketika Pak Jokowi menggunakan media sosial, dia adalah pendengung. Ketika Pak SBY, Bang Haikal dan segala macam, saya termasuk itu adalah pendengung. bagian pendengung. Cuma sekarang adalah pendengung yang tidak melanggar hukum sama pendengung yang melanggar hukum, atau pendengung yang baik dan tidak baik, itu aja. Itu aja ya. Oke. Berarti pendengung atau buzzer bisa jadi dia sebuah kebaikan kalau yang dia dengungkan itu sebuah kebaikan gitu ya. Jadi tidak semuanya itu negatif. Enggak. Terima kasih. Itu akan menjadi closing statement dari Bang Teddy, dan sekarang kita minta closing statement dari Bang Noel. Oh iya, teman-teman mungkin nunggu konflik ya, nunggu berantem ya di sini ya. Nggak ada di sini. Di sini adalah orang yang mencari gagasan, ide. Kalau ternyata viewernya tidak serame orang yang berantem, saya ambil resiko itu. Wah, ini bukan wajang buat ngetop-ngetopan. Ini ajang masukan. Ini ajang masukan cerdas. Ya, kalau saya mau tampilin yang berantem bisa banget, karena semua teman-teman saya sebagai host, saya petik sini, ribut mereka, ribut sini. Sama dong sama yang lain yang menyajikan berantem. Di sini enggak, teman-teman sekalian. Di sini menggali ide-ide positif dan say no to fight gitu ya. Silakan Bang Noel. Oke, terima kasih. Saya masih tetap tidak sependapat dengan Mas Teddy, mungkin berkaitan dengan latar belakang sejarah ya. Kalau saya memiliki sejarah aktivitas politik saya ketika saya sekolah dari SMA dan kuliah.
Karena kita memang punya komitmen berkaitan dengan pendidikan politik rakyat. Ketika rakyat tidak dididik secara politik, itu bahaya. Bahayanya kenapa? Kekuasaan akan selalu memanipulasi kehendaknya. Makanya kepentingan kita bagaimana rakyat ini paham politik. Nah, salah satu edukasinya adalah berkaitan dengan perbedaan itu. Seperti ini yang kita lakukan hari ini. Edukasi. Kita edukasi. Ya. Edukasi banget. Nah, ini salah satu contoh konkretnya Babe Haikal. Jadi menurut saya memahami sesuatu harus dengan substansi, jangan teknisnya. Melihat sesuatu jangan lihat luarnya, lihat isinya, kontennya. Biar orang lebih memahami itu secara menyeluruh, utuh. Kalau melihat secara parsial itu bahaya. Akhirnya apa? Ya terputus-terputus, sama kayak orang membaca sebuah kitab hanya ayat yang keberapa tanpa ada proses urutan ayat yang sebelumnya. Akhirnya parsial, akhirnya apa? Ngawur gitu loh. Makanya sekali lagi melihat sesuatu secara utuh. Lalu kedua, saya ingin menyampaikan bahwa konflik itu adalah sebuah kekayaan untuk mendewasakan kita. Jangan pernah menganggap konflik itu menjadi sebuah ancaman. Yang menjadi ancaman yang tidak mampu menerjemahkan konflik itu sebagai kekayaan. Jadi saya ini besar dari konflik. Saya kenal Babe Haikal itu karena ada sebuah perbedaan. Itu konflik atau bukan? Konflik. Tapi lihat konflik kita menjadi kita kebaikan. kapitalisasi untuk menjadi hal yang baik. Tinggal tergantung bagaimana mengkapitalisasi konflik itu, Pak. Teman-teman perlu tahu ya, konfliknya saya dengan Bang Noel itu rame ketika soal ketidaksamaan pendapat dan pandangan dalam 212 waktu itu. Betul, kan. 212. Itu dia bilang, wah ini mesti gue laporin nih. gue sebagai jubir pada waktu itu dikatakan apa, hamba uang apa ya? Penghamba uang pada waktu itu. Wah jangan gue deh, Novel deh. Ayo ribut sama Novel. Tapi ributnya kebablasan. Saya juga yang mengundang Novel kemari dan Bang Noel akhirnya sekarang menjadi teman. Bukan ke situ maksudnya gitu kan ya. Jadi kita baru tahu, paham. Sekali lagi, masih ada closing. Jadi pasca yang Habib lakukan itu laporan itu, saya sampai detik ini sama Habib Haikal, lantas dengan kawan-kawan yang Haikal aja, jangan Habib. Babe Haikal secara pandangan politik beda, kemudian dengan Novel Bamukmin yang berbeda, dengan kawan-kawan saya yang lain berbeda, sekarang malah dekat. Dekat sekali. Bayangkan dengan Babe Haikal, saya tidak biasa bangun pagi, diundang beliau datang bangun pagi. Dan acara terpagi ini. Dan ini kan bentuk penghormatan, apresiasi. Nah, maksud saya, karena ini media yang non mainstream, ini kan musuh media mainstream ini, Cyber TV ini. Haikal ini sebenarnya musuh para juragan-juragan TV mainstream ini, beliau ini. Nah, ini kita sampaikan bahwa perbedaan itu sebuah kekayaan. Tinggal bagaimana kita mengkapitalisasi perbedaan itu. Sama juga orang meminum. Kalau seandainya orang minum air, air itu bagus. Kalau minumnya banyak, jadi kembung. Lenger kita. Sama kayak kopi atau apapun. Jangan berlebihan prinsipnya. Harus ada sebuah keseimbangan. Gitu, Be. Jadi sekali lagi saran saya dalam diskusi ini, ke depan nanti jangan pernah kaget dengan konflik-konflik. Yang berkaitan dengan sebuah prinsip politik. Jangan karena ada sebuah pandangan politik, lantas kita langsung menjauh. Nah, pilihannya adalah dialog dan diskusi. Itu ciri orang-orang yang beradab lah dengan dialog dan diskusi. Berargumentasilah dengan sebuah perbedaan. Bukan mencaci maki atau mengancam karena sebuah perbedaan, itu bahaya. Sama kayak saya dengan Babe Haikal punya pandangan politik yang berbeda. Tapi kita fine-fine aja. Baik aja. Gitu. Dialog adalah kata kunci yang disampaikan oleh Bang Noel. Sedikit saya kasih closing statement. Konflik ini yang saat ini juga membesar juga karena ada pihak-pihak yang menghindari dialog. Ketika saya berkata kepada Bang Teddy, teman-teman udah bertampil di cyber, sekarang waktunya Bang Teddy dong. Oke, nggak ada pakai pilihan mikir lama, nggak ada. Oke, gitu loh. Artinya beliau berjiwa dewasa untuk dialog di sini. Bang Noel, ketika saya WA, beliau juga langsung bilang siap. Artinya dialog. Orang-orang yang siap dengan dialog adalah orang-orang yang dewasa. Orang-orang yang menghindari dialog sebenarnya orang-orang kerdil yang tidak pantas untuk memimpin. ILC itu ajang yang menyaring calon pemimpin masa depan. Kali ini yang saya tampilkan Bang Teddy Kusnedi dan Immanuel Ebenezer. Kita ketemu lagi di Indonesia Leaders Club yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi hampir punya kemiripan. Dia tinggal di mayoritas Kristen, saya tinggal di mayoritas Islam. Jadinya kayak begini, bisa ngerti semuanya. Yang ribet adalah orang dipimpin oleh Babe Haikal, kan luar biasa. Cyber TV
Inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan.